adalah syarat wajib dan syarat-syarat sholat. Nah, setelah itu ada rukun. Apa sih perbedaan antara syarat dan rukun? Syarat yaitu sesuatu yang kudu ada sebelum rukun. Sedangkan rukun ini adalah yang dilakukan setelah sholat. Jadi syarat ini sebelum sholat, rukun ini yang dilakukan ketika sholat. Arkanus sholati ay furuduha arba'ata asyara. Masih dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, yaitu rukun sholat yang pertama adalah niat. Huwa qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu yang disertai dengan mengerjakannya. Jadi wajib bagi kita apabila ingin melaksanakan sholat berniat. Berniat itu intinya di dalam hati. Apabila dilafadzkan maka itu sunnah hukumnya. Wasaniha takbiru taharrumin. Nah, rukun sholat yang kedua ya takbiratul ihram. Bagusnya nih takbiratul ihram itu telapak tangan menghadap kiblat. Allahu akbar. Jadi, nah untuk kamu wanita ini mepet ya, mengepit. Wasalithuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi. Nah, rukun sholat yang ketiga itu berdiri bagi orang yang kuat. Jadi bagi munfarid, orang yang sholat itu apabila kuat berdiri, ya wajib berdiri. Apabila misalnya sakit, maka dibolehkan kepadanya untuk duduk. Nah, lebih afdolnya ketika duduk itu duduknya seperti tasyahud dan menghadap kiblat. Apabila nggak bisa duduk, maka tidur berbaring miring, berbaring ke samping kanan untuk menghadap kiblat. Apabila nggak bisa juga nih, maka boleh baginya sholat dengan isyarat mata. Nah, itu berdiri bagi orang yang kuat. Warabi'uha qira'atu fatihatin kulla raka'atin fi qiyamiha. Rukun sholat yang keempat ialah membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat ketika berdiri. Berdasarkan hadis Syaikhain, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi setiap rakaat itu wajib membaca Fatihah. Apabila si munfarid ini nggak membaca Fatihah, maka nggak sah sholatnya. Dan Fatihah ini harus benar bacaan, terutama tasydid-tasydidnya. Tasydid di dalam Fatihah itu ada 14 kalau nggak salah. Wajib si tasydid ini harus benar. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya orang-orang harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan, yang pasti. Wa khamisuha ruku'un. Dan rukun sholat yang kelima yaitu ruku. Ketika ruku disunahkan meluruskan punggung dengan pundak sehingga menyerupai sebuah papan yang lurus karena ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua lutut tegak dan renggang ukuran sejengkal. Jadi diusahakan ketika kita ruku itu punggung kita itu lurus, nggak jadi kepala kadang ada yang lebih menunduk daripada punggung. Nah, itu bagusnya punggung kepala itu rata seperti papan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Wasadisuha i'tidalun. Dan rukun wudu yang keenam adalah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Wasabi'uha sujudun marrataini kulla raka'atin ala ghairi mahmulin lahu. Dan rukun sholat yang ketujuh yaitu sujud di setiap rakaat. Bila sujud di atas suatu barang yang terbawa olehnya, misalnya di atas sorbannya, itu tidak sah. Jadi nih, apalagi khusus para wanita nih, apabila kita sholat, tangan kita ini bagian yang harus kena itu tepat bersujud itu ada 7, yaitu dahi, kedua telapak tangan, dan ujung kaki, setiap ujung kaki. Nah, jadi para wanita nih biasanya pakai mukena potongan, itu tangannya harus tetap menyentuh sajadah. Thaminuha julusun bainahuma. Dan rukun sholat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Wa tasi'uha tuma'ninatun. Dan
rukun sholat yang ke-9 yaitu tumakninah. Apa sih tumakninah? Tumakninah yaitu berhenti sejenak setelah gerakan-gerakan yang telah dilakukan. Contohnya nih, habis duduk ini, setelah duduk di antara dua sujud, maka tumakninah dulu. Setelah i'tidal, maka tumakninah dulu. Nah, itu yang dinamakan dengan tumakninah, yaitu berhenti sejenak. Syuruhah tasyahudu akhirin. Rukun sholat yang ke-10 ialah tasyahud akhir minimal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Tirmizi, yaitu at-tahiyatul lillah dan seterusnya. Rukun sholat yang ke-13 yaitu membaca salam yang pertama. Membaca salam yang pertama itu minimal assalamualaikum, sebab ittiba kepada Rasulullah SAW. Masbuk tidak disunahkan untuk tawaruk ketika imam bertasyahud akhir. Nah nih, bagi orang-orang yang suka masbuk nih, apa sih masbuk? Masbuk itu misalnya nih, imam dan para makmum udah sholat 2 rakaat. Nah sedangkan kita baru datang nih, jadi kita jangan buru-buru ngejar imam sedang sujud, kita ngejar ruku, i'tidal, lalu kembali sujud, mengejar 2 rakaat yang sempat ketinggalan tadi, nggak usah. Jadi ketika datang langsung takbiratul ihram. Nah, apabila si imam sedang duduk, maka langsung duduk setelah takbiratul ihram. Setelah itu langsung duduk. Nah, setelah duduk ikutilah imam sampai tasyahud akhir. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya tidak disunahkan untuk duduk tawaruk ketika sedang melakukan tasyahud akhir bagi seorang masbuk. Maka ya nggak usah duduk tawaruk. Nah, setelah imam salam, jangan salam pertama langsung berdiri, tapi tunggu imam melakukan salam yang kedua, setelah itu baru berdiri melanjutkan menambal 2 rakaat yang ketinggalan tadi. Itu warabi'u asyaraha tertibun, dan rukun salat yang terakhir yaitu tertib. Jadi harus tertib melakukannya, nggak boleh seling-seling habis i'tidal langsung sujud, habis sujud langsung ruku. Nah itu tuh nggak tertib, itu maka nggak sah, bahkan batal sholatnya. Nah sekian rukun sholat di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Itu ada 14. Namun di dalam kitab-kitab lain seperti Kasyifatus Saja, Riyadul Badi'ah, dan Fathul Qarib Tausyekh itu kalau nggak salah lebih banyak daripada ini, tapi sama aja. Nah setelah adanya rukun-rukun sholat, maka ada faslun fi mubtilatis sholati, yaitu pasal yang membatalkan sholat. Batal sholat baik fardu maupun sunnah, tetapi puasa dan i'tikaf tidak batal, yaitu apabila yang pertama berniat memutuskan sholat atau menggantungkannya kepada sesuatu. Kedua itu ragu-ragu untuk memutuskan apakah sholatnya batal atau tidak. Jadi apabila ketika kita ragu sedang sholat nih, saya ini batal enggak sholatnya, nah itu sudah batal sholatnya. Dan yang ketiga itu banyak melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan sholat jika yang mengerjakannya seperti mengerti bahwa hal itu dilarang, atau karena bodoh tidak mengerti yang tidak termasuk uzur karena bertempat tinggal di lingkungan orang-orang alim dan meluk agama Islamnya sudah sejak lama. Jadi apabila kita banyak gerak, batas banyak bergerak itu 3 kali. Misal garuk-garuk boleh, biar hemat gerakan. Garuknya kalau nggak salah itu serak langsung gitu, gini. Nah gini ya, itu nggak masuk 3 tuh, nggak, itu masuknya 1 doang. Tapi kalau 1, 2, 3, nah itu masuknya 3 kali, jadi udah itu masuknya makruh, bahkan batal. Yang keempat itu sengaja berbicara ketika secara berturut-turut selain bacaan sholat, walaupun hanya 2 huruf dan karena terpaksa. Nah, yang membatalkan sholat yang keempat yaitu sengaja berbicara dengan berturut-turut selain bacaan sholat. Jadi apabila kita berbicara nih ketika sholat, nah itu hukum sholatnya adalah batal. Kelima yaitu adalah menelan sesuatu hingga sampai ke tenggorokan meskipun kecil. Misalnya nih, kita makan ada coklat di gigi nyelip. Nah, ketika sholat nggak sengaja, ketika sholat itu masuklah
sampai rongga mulut, nah maka itu batal hukum sholatnya. Keenam adalah sholat batal karena menambah rukun fi'li secara sengaja. Misal ruku mestinya 1 kali, dia tambah 2 kali secara sengaja, maka itu batal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu karena mengiktikadkan atau menganggap sholat sunnah satu fardu dari fardu-fardu sholat yang telah ditentukan. Tabi'uha, sholat batal karena mengiktikadkan atau menganggap suatu sunnah itu fardu dan suatu fardu itu sunnah, maka itu hukumnya nggak boleh. Namun yang kedelapan yaitu yang termasuk membatalkan sholat adalah keluar hadas walaupun tanpa sengaja. Nih misal lagi sholat, ternyata keluar sisa air kencing sedikit, nah itu tetap batal hukum sholatnya. Yang 9 yaitu terkena najis yang tidak dimaafkan kecuali kalau dibuang ketika itu juga. Terus kita nggak sah ya sholatnya apabila ada bulu kucing di mau kena kita. Yang 10 yaitu terbuka auratnya kecuali tiba-tiba terbuka karena tertutup angin tapi langsung ditutup, itu nggak apa-apa hukumnya. Yang 11 yaitu meninggalkan rukun dengan sengaja. Jadi apabila salah satu dari rukun yang telah disebutkan tadi ditinggalkan, maka batal hukum salatnya. Yang ke-12 yaitu meragukan niat pada takbiratul ihram. Jadi ketika kita sedang takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kita ragu, maka itu batal salatnya. Nah, itu aja. Oh iya nih, untuk semuanya, apabila kita berwudu terus nginjek tai ayam atau tai apalah itu hukumnya nggak batal ya, karena itu tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Nah setelah itu khusus bagi para kaum wanita nih, diusahakan jangan sampai rambut itu keluar satu helai pun. Apabila rambut itu kelihatan walaupun satu helai, maka itu batal hukum sholatnya. Jadi wajib diulang sholatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu nih, batas ketika kita menggunakan mukena itu minimal nih, sampai sini nih. Ketika disentuh itu hanya bagian keras. Namun apabila itu dari bagian yang lunak ini masih kerasa, itu kalau nggak salah hukumnya nggak sah, karena itu masuk bagian menutup aurat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Rada kaku ya ini karena perdana, biasa nggak pernah ketemu HP karena saya di pondok pesantren. Saya pondok di pondok pesantren Salafiyah wa Tahfidzul Quran Madarijul Ulum. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah itu aja, sekian dari saya. Maaf kalau misal ada yang kurang. Apabila ingin bertanya, apabila ada yang ditanyakan, boleh tanya aja. Apabila saya bisa menjawab ya insya Allah saya jawab. Apabila tidak, itu jadi PR untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dadah.